itu suatu konsep organisasi atau konsep yang saya bawakan untuk Ibnu pada saat konferensi kemarin. Hasil dari diskusi, hasil dari perenungan saya, Ibnu PPNU yang ideal itu seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Kembali lagi di podcast Ibnu Megah, podcastnya para pelajar An-Nahdiyah. Ini sangat keren sekali, salah satu program yang diinisiasi dari teman-teman Jarkominfo PC Ibnu Kabupaten Kendal. Dan tak kalah menarik, pada momen hari ini kita kedatangan salah satu kader terbaik PC Ibnu Kabupaten Kendal, ya. Beliau merupakan salah satu kader dari Kecamatan Ringinarum yang pada saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal yang terpilih pada konferensi bulan November tahun lalu. Ya, betul sekali. Mungkin tanpa panjang lebar kita langsung tanyakan kepada narasumber yang jis ini. Waduh, luar biasa. Selamat malam. Oh ya, selamat malam rekan. Oke, luar biasa sekali. Moga bisa disapa teman-teman pemirsa dan perkenalan singkat. Oke. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah bisa bertemu kembali kepada kami, terutama saya pribadi. Perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Samsul Mu'arif. Di sini alhamdulillah dikasih kesempatan sama rekan-rekan Jarkominfo bersama rekan Yulian untuk bisa kuku-kuku bareng ya, Pak? Iya. Kuku bareng, ini juga bareng. Sebelumnya ini agak mendadak ini. Betul sekali. Jadi beberapa hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalu, saya dipanggil Mas Minul selaku Waka Jarkominfo. Takai proyek. Wah gitu loh, beliau sanjangnya ngotot. Bahasane Takai proyek. Ya wis iki kaya embuh iki. Apa Mas Minul? Kula ngoten. Jadi host ya. Saya ditunjuk sebagai host pada podcast ini. Wah, luar biasa. Aku nek arek iki rak ditunjuk iki dikerjani iki karo Minul iki. Tapi nggak salah. Kami nggak Iya. salah memberikan amanah. Amanah. Siap. Saya sedikit dewe pokoknya. Wah. Oke, mungkin banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi sebelumnya tetaplah semangat rekan-rekan sekalian. Pastinya dalam perjuangan di Ibnu PPNU, terutama di Ibnu sendiri, rekan-rekan banyak sekali perjuangan. Kami selaku pimpinan cabang pasti juga merasakan hal yang sama, berawal dari hal yang sama. Berawal dari yang sama. Saya sendiri berawal dari ranting Desa Tejorejo, terus ke pimpinan anak cabang Kecamatan Ringinarum, Komisariat Perguruan Tinggi UNES, hingga alhamdulillah sekarang bisa berada di pimpinan cabang. Pastinya semuanya ada prosesnya, rekan. Ada prosesnya. Ya. Itu tadi sedikit perkenalan dari Ketua Samsul sebagai narasumber kita pada hari ini. Nah, kita akan mengetahui lebih dalam nih kisah atau perjalanan Ketua Samsul ini dalam berkhidmah di Ibnu. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang memang sudah kita rangkai. Ini dari kader-kader luar negeri juga ini kirim pertanyaan ini. Tapi memang benar ada beberapa kader Ibnu di Kabupaten Kendal, ini PPNU di Kabupaten Kendal yang ternyata nggak cuma eksis di Kabupaten Kendal. Yeah. Mungkin ada yang di kabupaten-kabupaten yang lain seperti di Kota Semarang, Kota Salatiga. Tapi ternyata juga ada di luar negeri. Di luar negeri ini. Ada yang menjadi ketua PCI, IPPNU Hongkong. Itu tonggo dewe. Kalau mungkin yang beda kabupaten karena mungkin kuliahnya di sana, ya menempuh pendidikan di sana gitu ya. Iya betul. Ya, kalau ini mungkin karena tuntutan kehidupan, ya hidup ini penuh misteri. Jadi ya begitulah. Juga yang Ibnu juga ada sebagai ketua PCI Ibnu Korea Selatan. Alhamdulillah kader-kader Kendal luar biasa sekali. Masya Allah. Nah,
Ini kita mengetahui dulu histori atau kisah ataupun perjalanan dari rekan Samsul selaku Ketua PJ IPNU Kabupaten Kendal saat ini. Jadi awal mula saya baginya apa ini? Yo, rekan aja ya. rekan aja. Sapaan kader-kader IPNU dan IPPNU kan rekan dan rekanita. Awal mula bergabung di organisasi IPNU itu gimana sih? Apa emang kemauan sendiri? Apa diajak atau gimana? Oke, terima kasih rekan. Jadi gini, memang perjalanan saya sendiri di IPNU itu kalau orang lain kan terkadang dari ranting, dari komisariat. Jujur kalau saya sendiri itu malah berawal dari pimpinan anak ranting. Kalau zaman dahulu itu namanya KAR, kelompok anak ranting. Itu di tingkatan RT Itu di maupun tingkatan kalau di saya di RW atau di RW. dusun. Jadi itu kelas 5 SD kan. Kelas 5 SD karena memang kita dikumpulkan bersama-sama untuk bisa mengikuti kegiatan di situ. Nah, itu memotivasi saya karena pada saat itu aku tuh kalau mau ikut ranting tuh harus sudah SMP dulu. Wah, aku suatu saat kudu melu ranting. Nah, setelah lama kelamaan SMP-nya ternyata di pondok pesantren di pondok pesantren Darul Amanah, terus juga di Man Kendal. Saya itu belum bisa aktif di IPNU, tapi mengikutilah perjalanan dari teman-teman yang ternyata banyak juga anak-anak IPNU. Baru setelah dari Man itulah saya beringinan dan mencari malahan. Mencari, adakah sih IPNU di ranting? Oh ternyata ada. Akhirnya mengikuti sampai sekarang. Itu waktu itu kelas berapa itu? Waktu itu Karena dulu katanya kan SMP ya. Dan Ya. minimalnya. kalau dulu itu kalau itu masih apa ya? Masuk minimal itu dulu SMP. Minimal Karena SMP. pembahasan mungkin membahas umur pada saat anak kecil kan nggak bisa ya. Oh, Jadi iya. yang dibahas nek SD ra oleh kan. SD neng karwae ngono kan. Akhirnya ikut IPNU itu pas waktu SMA malahan, SMA kelas 3. Itu di pimpinan ranting berarti ya? Pimpinan ranting. Pimpinan ranting. Terus dulu berekspektasi apa? Maksudnya punya ekspektasi apa terhadap IPNU? Dan terrealisasi enggak? Maksudnya apa malah terjebak plot twist atau gimana? Wah. Ya. Sejatinya saya sendiri memang orang yang suka berorganisasi. Jadi memang dari kecil, dari waktu di SMP, MTS, terus juga di MAN, aktif terus di organisasi dan mengalami kenyamanan di organisasi. Cuman kok rasa-rasanya kalau itu tidak saya kembangkan dalam hal-hal yang bersifat agama, karena memang jujur saya sukanya agama dan seperti saat dahulu ya. Awalnya mau masuk ke Universitas Islam tapi malah sampai ke UNES, tapi nggak masalah. Tapi itulah awalnya memang karena memang suka di bidang keagamaan, terus juga mencari organisasi keagamaan, terus terpantik juga dengan kegiatan-kegiatan IPNU yang kelihatan wah keren, Iya, kayaknya asik gitu. asik kan kayaknya Asik kan banget. gitu. Apalagi gitu Nah, lah. dan realitanya jujur memang saya merasakan hal itu. Kalau ada orang yang bilang IPNU itu tidak asik, IPNU itu tidak keren, ya sejatinya ya kamu itulah yang nggak asik. Kamu itu yang nggak keren. Karena organisasi ini keren karena orangnya. Maka Iya. dari itu, kalau kita organisasi kita mau dibuat asik, keren ya kita dulu. Kita, Ya, dari kita, dari dimulai kita dari dulu. ya. Dan pernah menjabat sebagai ketua komisariat juga ya? Iya, Di betul UNED sekali. beliau. Alhamdulillah kan perjalanan sih itu dulu pada saat itu masih sekretaris PAC, terus pas waktu di UNES terpantik lah sama teman-teman untuk bisa maju ke ketua. Alhamdulillah Iya. bisa diamanahi. Alhamdulillah. Tapi memang saya rasakan perjalanan di perguruan tinggi itu memang benar-benar menjadi salah satu proses yang paling mengena. Oke lah, secara apa ya, secara khidmah, keniatan, keikhlasan itu lebih mengakar di ranting. Mengakar di ranting. Karena kenapa? Kita benar-benar mencari kader dari bawah, susah payahnya. Satu orang aja datang ke rutinan, wis senengnya tak karuan. Makanya dulu kalau kita flashback ke sejarah IPNU juga
dulu kan pernah berganti nama ya Ibnu Iya. ya. Dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama menjadi Ikatan Putra Putra Nahdlatul Nahdlatul Ulama. Ulama. Karena dulu salah satu yang agak susah itu masuk ke sekolahan, Sekolahan. ke pendidikan. Makanya dirubahlah nama menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama agar cakupannya itu lebih luas ya. Betul sekali. Gitu. Dan itu memang terjadi ya. Terus terjadi, terus akhirnya kan di komisariat dengan lingkup yang berbeda, dengan heterogennya masyarakatnya, yang ada yang dari beberapa daerah yang sama, Iya, yang beda-beda latar juga, belakangnya, latar belakang. Itulah membuat Pantikan gimana sih bisa menerapkan ilmu ini di desa. Gitu. Nah, kemudian selama berproses, apakah Ketua Samsul ini dengan berbagai dinamika berorganisasinya selama berkhidmah di Ibnu, baik di pimpinan rantingnya, baik di pimpinan komisariat, bahkan sampai sekarang menjadi Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal ini, pernah nggak sih berada di titik terendah dan pernah berpikir, kayaknya aku stop sampai sini gitu, pernah ada? Oke. Jujur pernah. Jujur pernah. Iya. Tapi gimana ya? Saya itu tipikal orang yang tidak tahan lama mutungnya itu. Apa putus asa itu tidak tertahan lama. Gampang insecure berarti. Jadi kepikiran. Ya, memang saya kepikiran, tapi jarang sekali sampai putus asa. Pada suatu saat itu memang pernah sekali putus asa itu pas waktu di ranting. Karena melihat keadaan yang begitu luar biasa, tapi dari saat itu tuh momennya momen kita menyiapkan perlombaan. Kita menyiapkan perlombaan, ingin mengirimkan lomba lah, lomba rebana ke Semarang. Kita tak siapin semua pesertanya, terus juga latihan, sudah bayar, setiap hari berusaha latihan-latihan terus. Ternyata gagal karena memang ada Gagal satu maksudnya kendala. dalam arti Ada nggak satu dapet juara yang atau tidak gimana? bisa berangkat. Nah, akhirnya kita saya kecewa pada saat itu. Terus ngerasa putus asa gitu, untuk ngurus Ibnu PPNU kan. Tapi setelah 1 minggu ternyata nggak ada yang peduli. Ternyata nggak ada yang peduli. Ternyata ya memang kalau kita bukannya nggak peduli perihal itu nggak ada. Maksudnya itu semuanya itu kan karena ada sebab dan akibat. Kalau kita hanya menyandarkan semuanya itu untuk mengikuti apa yang kita inginkan saja, ya itu nggak baik. Kita kan harus juga mengetahui situasi dan kondisi yang ada. Maka dari itu, setelah itu aku memahami, oh ternyata ada hal yang lebih besar untuk bisa diperjuangkan. Nggak hanya sekedar memenuhi apa yang menjadi ekspektasi diri sendiri di organisasi, tapi bagaimana kita bisa memberikan kepada organisasi tersebut. Maka dari itu, kayaknya 1 minggu cukup. Terus lagi aktif lagi. Nah, kalau begitu berarti lebih banyak capeknya apa lebih banyak senangnya ini? Capek dan senang itu hal yang selaras kalau menurut saya. Pasti itu berdampingan ya. Itu berdampingan. Ya, kalau mau mendapatkan suatu keberhasilan yang nantinya outputnya adalah kesenangan, ya kita harus berani capek-capek terlebih dahulu. Iya. Ada orang yang bilang seperti ini. Supaya anak Ibnu itu banyak, maka kita berusaha untuk bisa memfasilitasi dalam artian apa-apa ditukoke, mepak daftar makasta dibayarke, atau mungkin di saat mereka berkegiatan yang penting mangkat wae lah, ora usah mempersiapan. Itu malah kehilangan feel yang sejatinya ya kalau kita mau berjuang beneran mendapatkan feel dalam kita berkhidmah, berjuang. Walaupun itu mungkin kita membutuhkan bantuan orang lain, itu betul sekali. Tapi setidaknya kita harus ikut berkontribusi sebanyak-banyaknya. Karena kalau kontribusi kita sedikit, ya kita tidak akan mendapatkan rasa kesenangan itu. Menurut saya seperti itu. Malah kenangan ini muncul di berawal dari tekanan yang kita alami. Yang itu bisa kita lalui dengan semaksimal-maksimalnya. Iya. Orang pengen senang tapi nggak mau capek ya sama aja bohong ya. Betul sekali. Gitu. Itu tadi perjalanan singkat Ketua Samsul, narasumber kita ini dulu waktu
awal mula berkhidmah di Ibnu, mengenal Ibnu dan lain sebagainya. Nah, kemudian sudah mengikuti pengkaderan apa aja ini Ketua? Kalau di Ibnu itu kan ada banyak sekali ya, karena Ibnu itu salah satu ujung tombaknya pengkaderan ya. Betul sekali. Di Nahdlatul Ulama itu. Karena memang sasaran kita adalah seorang pelajar, seorang pemuda yang nantinya akan berlanjut sampai benar-benar di atas kita. Begitu. Jadi dimulai dari Makesta ya pasti ya. Kalau saya malah mulai dari Lakmut. Wes, Lakmut. Ini ikutnya di PK. PAC. Sekalian. Oh, PAC. PAC. Jadi memang dulu berawal saya ikut Ibnu di Ranting itu memang berawal dari PAC mengikutkan saya ke Lakmut. Jadi pada saat itu setelah satu kali kita ketemu di Ranting, saya masih di sekolahan. Suatu saat ada PAC ini dari Kecamatan Ringinaro mengadakan Lakmut. Pada saat itu ketuanya rekan Aris Widodo. Lah, pada saat itu kan saya salah satu delegasi dari Ranting Desa Tejorejo. Entah gimana ya, kok bisa ikut padahal belum Makesta. Mungkin karena ada beberapa lain satu hal. Nah, pada saat itu saya mengikuti Lakmut. Baru setelah Lakmut itu saya dikasih kesempatan untuk menjadi ketua panitia Makesta Mandiri. Sama rekan Sodikin. Nah, itu senior saya. Nah, pada saat itu wah, nggak pernah ikut Makesta, tapi suruh jadi ketua panitia Makesta. Wah, ini ngapain? Nah, wah, itu sangat-sangat mengena. Akhirnya mencari info lah, dalam artian kalau saya ingin mengadakan Makesta, ya saya harus Makesta dulu. Saya harus mengulangi lagi pengkaderan yang jauh lebih tertata lagi. Makanya saya ulangi lagi itulah. Saya ikut Makesta di komisariat dengan beberapa hiruk pikuknya dan saya terapkan di Desa Tejorejo. Alhamdulillah lancar dan sukses. Terus sampai ke Lakmutnya. Setelah jadi panitia Makesta, entah mungkin dianggap sukses apa gimana ya, malah dijadikan ketua panitia Lakmut. Berarti Lakmut 2 kali? Oh enggak. Lah, gara-gara menjadi ketua panitia Lakmut, saya ngerasa wah aku harus Lakmut lagi. Yang kemarin itu kan baru penjajalan itu, yang kemarin itu baru training lah ya, training. Wah, aku harus ikut lagi. Sistem-sistemnya harus saya pelajari. Akhirnya ikut Lakmut lagi di Korkom Kota Semarang, BC Kota Ibnu Kota Semarang. Baru disitulah ikut Lakmut. Beberapa waktu kemudian, alhamdulillah dikasih kepercayaan sama pimpinan cabang untuk bisa mengikuti Laku, melaksanakan sebuah seleksi, akhirnya bisa lolos. Alhamdulillah luar biasa sekali, itu dari 200-300 peserta bisa lolos sehingga bisa diterima 65 anak yang itu di Lakut PWP Jawa Tengah. Baru dari Lakut itulah saya baru mengikuti Latin 1 di Kabupaten Demak, baru mengikuti Latin 2 di PWP Jawa Tengah yang bertempat di Kabupaten Banyumas. Jadi secara insya Allah saya berusaha gimana caranya untuk berkhidmah ini ya step by step. Entah itu dari segi kita berkhidmah dari tataran yang paling bawah sampai sekarang, atau bahkan di pengkaderannya. Tidak ada hal yang bisa di-skip di situ, karena di setiap proses itu pastinya memberikan sebuah impact kita dalam berkhidmah. Hal yang itu terasa singkat atau seolah-olah itu sebagai jalur pintas, itu malah sejatinya kita akan kehilangan makna dari kaderisasi itu sendiri. Betul. Gitu. Jadi rekan-rekan jangan jangan skeptis lah dengan namanya pengkaderan. Pengkaderan itu hal yang asik. Pengkaderan itu hal yang perlu kita ikuti karena di dalamnya itu adalah ilmu-ilmu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan di organisasi kita. Berarti pernah terbesit pas waktu pengkaderan tersebut, karena apa yang tadi sudah disampaikan sangat asik dan lain sebagainya, wah ini bukan hanya sekedar organisasi nih, bahkan bisa ya sangat bermakna buat hidup gitu. Pasti ya. Pasti di setiap pengkaderan yang diikuti, ibroh atau sebuah manfaat hikmah yang kita dapatkan dari kaderisasi tersebut pasti sangat-sangat banyak sekali. Tergantung kita siap menerima apa tidak. Kalau saya sendiri jujur sangat sangat mendalami dan segala prosesnya itu ya saya ikuti dengan penuh
asik keasikan dengan dapat menikmatinya lah dalam artian seperti itu. Ya. Maka sebisa mungkin tidak terlewatkan sedikit pun dari setiap pengkaderan tersebut. Nah, terus kemudian menurut rekan Samsul sendiri, kaderisasi itu memang perlu nggak sih, atau hanya cukup sebagai formalitas saja? Kaderisasi itu ruh dari organisasi kita. Suka tidak suka, mau nggak mau, kita itu adalah organisasi pengkaderan. Yang kita itu setiap kadernya atau kita itu diisi oleh kader-kader yang kita kader itu sendiri. Masa yang kita miliki adalah masa hasil dari pengkaderan yang mengakar yang kita miliki dari Makesta maupun Lakmutnya, bukan sebaliknya malahan. Maka dari itu ya sebisa mungkin malah seharusnya pengkaderan itu bukan menjadi hal yang formalitas lagi. Makanya kan kalau pengkaderan kita ketahui kan ada 3 ya. Ada pengkaderan formal, ada pengkaderan informal, ada pengkaderan non formal. Kalau saya sendiri, pengkaderan yang harusnya awal dan menjadi sebuah titik kita meningkatkan kualitas kader itu ya di pengkaderan informalnya, melalui kegiatan-kegiatan, melalui diskusi-diskusi melalui mungkin mentoring yang itu divalidasi oleh pengkaderan formal dalam bentuk sertifikasi tersebut. Maka dari itu ya pengkaderan yang formal itu kita jadikan sebagai bentuk validasi kalau kita mampu menjadi seorang, kalau Makesta sebagai anggota, kita sudah dianggap siap dan dianggap layak menjadi seorang kader dalam pengkaderan Lakmut. Maka untuk menjadi seorang kader Lakmut itu ya sebelumnya sudah dikader secara informal terlebih dahulu kan, baru nanti dianggap siap untuk menjadi kader muda dengan disertifikasi dalam bentuk kegiatan pelatihan kader muda tersebut. Dan begitu pula pengkaderan yang lain. Yang paling berkesan untuk kaderisasi formal, yang paling berkesan untuk kaderisasi formal itu adalah kaderisasi Lakmut kalau saya. Lakmut. Ya. Kenapa? Ini di secara struktur itu paling bawah apa? Makesta, Lakmut, terus ada lagi kan Lakut, latihan kader utama, baru yang paling atas kan latihan kader nasional. Kalau formal, kalau saya sendiri merasakan di Lakmut, karena memang di pengkaderan Lakmut itu kita benar-benar diajari ya bagaimana seni organisasi di IPNU itu apa aja sih. Itu diajarkan secara teknis, bahkan secara regulasinya. Bahkan di situ saya sangat-sangat berbangga hati dan sangat-sangat mengenang sekali karena diisi oleh orang-orang yang luar biasa. Lakmut saya itu Lakmut Korkom di Kota Semarang. Pada saat itu memang diisi sama beberapa senior-senior yang mungkin sangat menginspirasi saya sendiri, seperti dari rekan Hulam, dari rekan Kholel, rekan Hulam pimpinan pusat bidang organisasi, rekan Kholel KPT. Beliau menonton. Iya, semoga saja ya. Bangga dengan pencapaian rekan Samsul sekarang. Apalagi kan dengan inspal yang luar biasa pada saat itu, maka terinspirasilah untuk bisa menjadi seorang kader muda yang benar-benar bertanggung jawab dan bisa mengkader lagi, karena sejatinya pengkaderan itu kan mengakar ya, dari batang sampai ke akar-akarnya. Betul. Nah, itu tadi kita ulas terkait jenjang kaderisasi yang diikuti oleh Ketua Samsul. Nah, kemudian kita akan membahas sedikit tentang posisinya sekarang sebagai Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, beliau ini mengusung tagline megah. Nah, ini nanti mungkin pemirsa pernah mendengar dari video-video sebelumnya, tapi agaknya kurang afdol kalau enggak kita tanyakan sama pelakunya ini. Oke. Ya, ini pencetus, ini pelakunya, inisiator pembuat tagline megah ini ya beliau ini. Mungkin bisa dijelaskan apa arti megah itu? Megah itu suatu konsep organisasi atau konsep yang saya bawakan untuk IPNU pada saat konferensi kemarin, hasil dari diskusi, hasil dari perenungan saya
IPNU PPNU yang ideal itu seperti apa sih? IPNU PPNU yang baik itu seperti apa sih? Yang pastinya IPNU ini harus berjalan melalui rel organisasinya berdasarkan segala instrumen yang memang kita miliki dari aturan, produk hukum dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar like and dislike, suka atau tidak suka, atau hanya sekedar berupa yang penting aktif, Pak. Kan enggak. Kita harus melaksanakan ini sebagaimana rel yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita miliki. Nah, di sini saya mengusung tagline Megah pada saat itu. Apa sih Megah itu? Megah itu atau akronim dari maju, edukatif, gigih, adaptif, dan juga harmonis. Harmonis. Ya, itu. Iya. Oke. Apa itulah nanti habis ini ya. Nah, ini dari tagline tersebut, apakah ada program-program khusus, program-program unggulan untuk menyongsong tagline tersebut? Pasti. Jadi memang tagline Megah itu memang diambil dari kebutuhan-kebutuhan kita Oh, berarti sejatinya. berangkat dari keresahan ya? Nah, berangkat dari keresahan, berangkat dari hasil pemikiran yang memang itu menjadi sebuah idealisme saya sendiri. Begitu pula dengan didiskusikan dengan teman-teman yang ternyata memang kita sepemikiran gitu loh. Kalau maju itu Megah kan yang pertama kan maju ya. Bagaimana kita menyusun organisasi ini dalam artian bisa sesuai dengan sistem yang ada sehingga kemajuan yang kita dapatkan itu terukur. Iya. Berhasil atau tidaknya organisasi itu bisa terukur karena memang berdasarkan dari sistem atau produk hukum yang sudah kita lakukan. Bagaimana pemikiran-pemikiran dari para pendidikan tinggi IPNU terutama pada saat kongres ataupun saat konbes itu bisa kita realisasikan di akar rumput bawah yang pastinya kita sesuaikan dengan keadaan yang ada. Pimpinan cabang itu kan harus bisa menafsirkan dan juga bisa menjelaskan kepada pimpinan yang di bawah-bawah kita yang mungkin di saat mereka membuka PDPRT bagi janjian gitu tulisan opo kan, ini tulisan apa ini kan. Maka dari itu bagaimana kita bisa menjelaskan itu sebaik-baiknya kepada pimpinan yang bawah dengan berupa regulasi-regulasi yang kita sesuaikan yang pastinya tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di pimpinan pusat itu sendiri sehingga kemajuan ini bisa lebih tertata gitu. Dan harapannya ini juga nggak cuma hanya sekedar di organisasi dan juga terpatauan kaderisasi saja. Iya. Karena kebiasaan yang kadang terjadi ya, banyak terjadi itu IPNU itu kalau nggak jadi KSB ketua sekretaris bendahara, nggak di organisasi dan nggak di kaderisasi itu nggak ngapa-ngapain. Iya. Kalau memang yang banyak kerjaannya yaitu ya rata-rata ya. Oh, sama satu lagi CBPKPP. Iya. Kalau nggak jadi itu nggak ngapa-ngapain. Lah, itulah yang harus kita perbaiki karena memang ruh kita itu kan walaupun di kaderisasi tapi kan secara tubuh itu kita bersama-sama. Sama-sama. Gitu. Terus apa aja? Tadi kan terkait regulasi-regulasi yang disesuaikan. Kemudian apa aja program unggulan yang bisa rekan Samsul canangkan untuk menjadikan PC IPNU Kabupaten Kendal lebih baik dan bisa dikenal dan berdampak positif beserta manfaatnya untuk masyarakat. Oke, siap. Jadi program-program unggulan yang kami lakukan itu pastinya kami susun berdasarkan kebutuhan dari pimpinan anak cabang yang ada. Kita mempunyai sebuah tantangan saat ini itu anak muda atau para pelajar itu semakin lama semakin tidak peduli dengan sekitarnya, semakin lama semakin meninggalkan organisasinya. Kalau kita teliti lebih dalam lagi, kebanyakan dari pemuda atau pelajar pada saat ini itu sudah mulai meninggalkan yang namanya organisasi karena kepedulian sesama itu sudah mulai hilang. Maka dari itu bagaimana kita bisa mengenalkan mereka melalui hal-hal yang memang disukai. Nah, di sini ada program yang paling sangat-sangat kami usahakan. Semoga Allah merestui untuk bisa kita realisasikan ya. Amin. Dengan menggunakan konsep kaderisasi dengan kaderisasi informal berupa porseni. Terkadang porseni memang ada di beberapa PAC ya, tapi itu kan belum bisa sampai ke pimpinan cabang karena mungkin sudah lama sekali ya cabang Kendal itu melaksanakan porseni. Harapannya dari porseni itulah kita bisa menginisiasi pengkaderan kita berupa
budaya, Iya. berita olahraga yang itu memang sesuai dengan apa yang menjadi kesukaan dari para pelajar itu Iya. sendiri, tanpa menghilangkan esensi dari pengkaderan atau esensi dari IPNI PPNU itu sendiri. Yang pastinya nggak cuma itu ya, tapi banyak sekali pengkaderan atau banyak sekali program-program yang kita canangkan. Seperti halnya Aswaja Leadership Project, seperti halnya kegiatan riset atau literasi pelajar yang mereka itu, kita selaku pelajar itu kalau kita tidak menggunakan literasi ini sebagai bentuk kita berkembang, maka pelajar itu akan kehilangan identitasnya. Iya. Karena SDM itu sangat penting dan pengetahuan itu sangat penting bagi kita. Betul. Saya dengar juga dari Departemen Dakwah ya. Ya betul. Itu juga ada salah satu program yang sangat bagus sekali. Kalau programnya itu adalah untuk memperingati Harlah Ibnu. Ya. Tapi bentuk kegiatannya adalah khitanan massal. Ini bagus sekali. Oh iya, Ini semoga jadi kita tidak hanya fokus kaderisasi, tidak fokus pada kader-kader kita, tapi juga untuk masyarakat luas, Betul sekali. terutama yang membutuhkan. Nah ini gimana itu Ketua? program ini memang apa ya, sangat-sangat revolusioner banget Itu ya. juga yang masih kita usahakan. Semoga aja terrealisasi dan pasti insya Allah Pasti, kita insya Allah. usahakan. Karena bagaimana kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, dalam artian kita bisa mewujudkan yang dimaksud dari kembali ke masyarakat yang disebutkan atau yang dikatakan dari Mbah Tolah Mansur itu sendiri. IPNI PPNU itu sebagai organisasi yang mencetak kader-kader NU, pelajar-pelajar NU yang nggak hanya sekedar pintar atau mempunyai intelektualitas, tapi juga mempunyai spiritualitas yang pastinya bisa kembali ke masyarakat, bukan menjadi sebuah menara Iya. yang hanya sekedar yang tidak mau kembali ke masyarakat pada saat itu. Maka hadirnya IPNI PPNU di masyarakat itu sangat-sangat dibutuhkan sejatinya. Kita juga harus bisa membaur ke masyarakat, salah satunya dengan kegiatan-kegiatan, program-program kemasyarakatan itu sendiri. Memang kalau kita lihat Ibnu itu kan tidak jauh dari kata santri ya. Betul. Kalau santri itu kan slogan atau tagline-nya itu opo wae iso gimana? Iso opo wae iso. Nah, itu makanya kita harus sebisa mungkin bisa menyesuaikan ya, salah satunya terhadap tantangan zaman juga. Makanya kita kalau sebisa mungkin juga berguna di masyarakat, tidak hanya untuk kader-kader kita tetapi juga untuk masyarakat luas. Begitu ya Ketua ya. Betul sekali. Nah, ini kita perlu memanggil salah satu tim bukan tim ses, ini inisiator, ini pembuat gagasan podcast ini. Nah, ini biar teman-teman tahu Mas Minul, sini Iya, Mas Minul. ini Mas Minul. Ini soalnya banyak yang tanya saya. Kayak apa sih orangnya? Gitu. Di balik media PCI Ibnu Kendal. Iya. Yang ini Ayo gagah Mas Minul. ini Rekan Minul ini. sini nggak apa sini. Ini salah satu kader terbaik juga. Ini tangan kanannya Ketua Samsul ini kemana-mana ikut terus ini. Ya. Gimana kabarnya rekan Minul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Oke, terima kasih. Ini nantinya semoga podcast ini bisa berkembang baik dan disukai banyak kader-kader kita. Ini kesenangannya cukup satu. Yang penting teman-teman subscribe, like dan komen. Nah, iya. Share jangan lupa. Iya, betul. Gitu ya Mas Nul ya. Ya, siap. Ini jangan mandi kamu kalau mandi hujan. Ya, terima kasih rekan Minul. Iya. Ya. Yang pastinya podcast ini kan harapannya tidak hanya sekedar menjadi sebuah ruang kita, tapi juga ruang kader Kendal seluruhnya. Betul. Dalam artian
bisa saja kok kita bisa berbincang-bincang kayak gini di ranah-ranah ilmu keilmuan di IPNI PPNU. Jadi nggak hanya sekedar amalia kan? Tidak ada amalia. Ya, dari podcast ini juga tidak hanya sebuah rangkaian kata, tapi penuh makna juga. Jadi ada dagingnya yang bisa kita konsumsi. Ibaratnya apa yang kita sampaikan semoga bisa memotivasi para penikmat, para pemirsa semuanya ya. Jadi tetap semangat, jangan lupa salam 3B-nya. Ya. Salam 3B, Salam 3B. belajar, berjuang, Bertakwa. Ya, Oke. itu mungkin menjadi penutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Ini kondisi kita malam ya. Jadi agak pikirannya agak ngeblank juga ini. Oke, nggak apa-apa. Kurang biasanya kena kopi. Oke, di sini juga disponsori oleh Lazisnu ya. Ya, Lazisnu ini. Lazisnu. Mungkin ada closing statement dari ketua. Oke, untuk seluruh kader-kader, anggota, rekan dan juga rekanita IPNI PPNU se-Kabupaten Kendal atau bahkan se-Indonesia atau seluruh dunia. Iya memang, Iya, benar. memang. Jadi kalau kita lihat dari struktur pimpinan IPNU itu ada mulai dari ranting, dari pimpinan anak cabang, PW, pimpinan wilayah, pimpinan pusat, ada PCI juga ya. Betul. Makanya kita itu go internasional. Luar biasa sekali. Luar biasa ini. Nih, mungkin yang bisa saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan kita sekalian, tetaplah berjuang, tetaplah belajar, karena ketakwaan itu adalah suatu hal yang bisa kita dapatkan dari hasil dari belajar dan keberjuangan kita itu sendiri. Dan semuanya itu perlu kita implementasikan dan perlu kita realisasikan dalam bentuk pendidikan, dalam hari ini sebagai seorang pelajar. Ada suatu pesan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hal yang lebih utama daripada akal. Dan tidak ada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Maka teruslah belajar, karena kebodohan itu akan hilang bukan karena siapa-siapa, tapi karena diri kita sendiri yang ingin terus belajar dan belajar. Mungkin itu saja dari saya. Iya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Betul Dunia sekali. itu ladangnya akhirat. Maka dari itu ya kita di dunia ini sebisa mungkin kita harus disibukkan dengan hal-hal yang positif, yang manfaat ya. Salah satunya ya berorganisasi lewat IPNU dan juga IPPNU ini. Betul sekali. Ya mungkin itu, semoga perjumpaan kita ini membawa manfaat untuk pemirsa semua. Cukup ya. Dan sampai jumpa di pertemuan Di yang pertemuan selanjutnya. yang akan datang. Oke, Ya, terima kasih. Dari saya, apabila terdapat tutur kata yang kurang tertata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Ketua.